Hey guys, what's up? Balik lagi bersama gua Gio Saputra. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas gamenya ya guys ya. Kali ini gua mau ngebahas salah satu event di Kings Raid. Bukan event juga sih. Tapi kalau lo bisa kesini di menu lo klik community. Nah di sini ini dia nih ada Mid 2020 Satisfaction Survey. Kita klik aja ya langsung ya. Jadi ini adalah survei satisfactory Kings Rate di tahun 2020 ya, di middle ya, kita tengah tahun 2020 ini. Survei ini dari Jun 30 sampai akhirnya nanti di July 6 hari Senin ya guys. Udah agak mau deadline sih, cuman nggak apa-apa, kita isi aja. Lumayan rewardnya random unique weapon tiket satu biji ya, nggak apa-apa lah ya, lumayan ya, nggak buat kali-kali aja buat nambah-nambah di UE-nya siapa gitu kan. Oke, langsung aja kita klik linknya di sini, Mid 2020 Satisfaction Survey. Nah ini nanti ntar akan dibawa ke websitenya nih guys. Nah ini dia nih forms Google. Oke, Mid 2020 Satisfaction Survey, and we will be able to provide rewards if the nickname and game ID are incorrect. Nah, lo harus masukin nickname sama game ID lo yang benar ya. Select language, kita pilih bahasa Inggris aja ya, soalnya nggak ada bahasa Indonesia guys. Oke, next. Oke, Mid 2020 Satisfaction Survey. Select the server you are playing on. Kita main di server Amerika nih guys. Please submit your game ID. Game ID. Oke, yang nomor situ ya, tadi gua udah kopas. Kita paste aja langsung. Paste. Oke, kemudian please submit your game nickname. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih guys. Have you been enjoying playing King's Raid recently? Yeah, strongly agree. Karena kita tiap hari main ya kan. Do you think that King's Raid has been improving more in 2020? Nah, jadi menurut kalian nih King's Raid udah improve belum? Udah lebih baik gak nih di 2020? Kalau menurut gua sih ya oke lah ya, udah improve banget. Oke, tapi gua masih ada satu yang kurang sih, hero balance-nya kurang sih. Jadi gue bakal memilih nomor 4 sih, gak strongly agree, gak nomor 5 ya. Kita nomor 4 aja. Terus selanjutnya, which part of King's Raid do you think has been improved the most in 2020? Can pick up to 3 answer. Oke. Di sini ada konten update yang menarik, ada improving quality of life and other updates upon player feedback. Jadinya Vespa ini udah mulai mendengarkan feedback player base-nya ya di Plug Cafe ini. Quality costume, hero appearance, the main story, diverse event and better rewards. Rewards-rewardsnya yang lebih bagus, yang event-event lebih banyak. Improve system to help new players get settled. Nah ini kayak new player oriented banget nih ya, newbie oriented. Reduce lag and crash issues. Enggak sih, masih banyak lag crash issue sih kan menurut gua. Community interaction, development behind the progress. Oh jadi ini kayak apa yang dilakukan sama developmentnya gitu loh di websitenya mereka ya, website ini nih si Plug Cafe ini. Gua akan memilih fun and interesting content, improving quality, karena Vespa udah mulai mendengarkan keluhan-keluhan playernya ya di forum ini, sama quality custom hero appearance sih guys ya. Kalau menurut gua ya, kalau kalian punya opini yang berbeda nggak apa-apa, dipilih aja maksimal 3. Kemudian, what do you think King's Raid needs to improve on the most? Can pick up to 3. Nah ini apa nih yang perlu ditingkatkan lagi nih dari King's Raid nih? Konten-kontennya kurang menarik, nggak pernah dengerin player feedback, nggak cukup event dan rewardnya kurang banyak. Hero balance, nah ini nih guys yang menurut gua nih perlu nih, hero balance ya. Reward Tio, oh itu dia, hero balance menurut gua tuh harus banget tuh ya nggak. Lack of materials for hero growth, nggak juga sih. Hero growth materialsnya banyak-banyak aja ya, apalagi kalau kita bisa nge-farming, kita bisa nabung ya nggak. Too many tedious daily and weekly quest. Nah ini gue setuju nih, karena konten-konten di King's Raid tuh banyak banget, tau nggak guys. Jadi ini King's Raid salah satu game yang
Gila, kontennya banyak banget, dailynya banyak, weeklynya banyak. Tapi ya kalau udah biasa sih sebenarnya biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Cuman ya menurut gua sih banyak aja gitu loh, daily choresnya, PR kita tuh banyak juga ya guys ya. Kemudian lag crash issue and unstable gaming environment. Nah ini juga nih guys, gila gua kalau misalnya guild war apa guild race itu sering banget yang lag issue gitu, nge-crash ya, sering nge-crash, gila keluar lagi ya nggak, udah masuk udah hilang tiket tapi nge-crash lagi ya kan. Kesel banget ya nggak ya. Oke, bugs and errors not getting fixed in timely manner. Enggak sih, sekarang sih udah bagus sih Vespa, kalau misalnya ketemu bugs atau apa gitu dia langsung cepet nge-patchnya, langsung di-post ke semua player. Oke, kemudian which update was most satisfactory in 2020 can be to 3. Update apa nih yang paling memuaskan menurut kalian nih di 2020 ini? Ada new hero Kiberateli Sarah Evander Castle Fallen Frey, new costume Desert School Unicorn Wedding League of Honor etc. Hero Balance, Spring Festival Dungeon, Ophelia Substory, Jerry Force, Enhanced System Enforcement, Custom Signal Motion. Nggak begitu penting sih. Guitars Balancing, Data Adjustment, Growth, Content Ingredient, Stocket Fault. Nah gue bakal milih yang ini karena beberapa dungeon itu dijadiin satu di Stocket ya guys, kayak misalnya XP Dungeon, Skill Book Dungeon, Gold Dungeon, sama Fragment Dungeon tuh di satu tempat, dan itu benar-benar bikin simple banget. Gue demen banget. Shadow of Aegina Chapter Sharkmeh nggak demen sih. Mission Accomplishment Renewal Guideline Implementation. Oke, gue juga bakal milih ini karena di si Guideline Implementation ini lumayan banyak dapat ini ya, ruby ya. Kita dapat banyak hadiah di sini. World Boss Renewal sebenarnya bagus juga sih, better rewards artifact, reduce entry count balance. Ini keren juga sih, jadi rewardnya lebih bagus, artifact-artifactnya nambah kan yang lebih bagus-bagus juga. Tapi kita lihat dulu yang lain. Improve legendary gear acquirement system, gear tickets. Oke, ini gue juga setuju nih, jadi kita bisa sekarang kita bisa nge-green gear gitu kan, buat dapetin, nanti kita kumpulin dapetin gear ticket yang punya 3 option guys. Gila tuh sih, keren banget sih, membantu banget buat dapetin option yang kita mau ya enggak. Warfare Foundation the event, soul weapon improvement. Nah gua nggak begitu suka sebenarnya sih sama soul weapon implementation ini. Improve gear awakening system, sebenarnya oke juga sih awakening sistemnya, mempermudah, mempersimpel. Tapi sebenarnya sebenarnya sama-sama aja sih. Kalau misalnya kita nggak hoki ya nggak hoki aja, kita mau ngegetok berapa persen, 50% gitu kan, sama 25%, mendingan ngambil jalur yang 25 25 10 gitu. Jadi lebih, ya lebih kita main RNG lah di sini, juga main RNG, jadi nggak mesti kita stack semua aja kita ngambil 100% gitu, nggak juga sih. Terus ada improve unique weapon round patch, nggak kepake buat gua. Special use shop UI renewal, ya bagus sih, cuman gimana ya, udah nih udah pilih 3. Kalian kalau misalnya punya jawaban lain bisa pilih aja. Oke. Are you satisfied with the Shadow of Aegina chapter Sakme content? Nggak begitu sih, biasa aja sih Sakme content, nggak, malah tambah bikin PR ya. What is most satisfactory of the Shadow of Aegina chapter content? New content to enjoy, selectable rewards. Ini kita milihnya cuma bisa satu nih guys. Oke. Jadi apa yang paling memuaskan nih dari si Syakmeh? Kalau menurut gue sih selectable rewards ya. Ada juga nih kayak automatic battle, strategi, nih mekanik tuh untuk mengalahkan otherworldly darkness Syakmeh yang Syakmeh gede. Story about Gen Syakmeh that spread over time. Gue nggak peduli banget sih soal storynya, karena kalau storynya juga di skip ya enggak. Oke, tapi kalian bisa pilih salah satu yang kalian suka. Oke, lanjut. What is most unsatisfactory of the Shadow of Aegina chapter content? Yang paling lu nggak puas apa nih guys dari si Syakme ini? Text too long to prepare, jadi persiapannya lama untuk masuk, untuk ngelawan si Syakme itu kan, ada storynya dulu kan awal-awal ya nggak. Terus Devour Syakme and Other Syakme batas being too difficult. Aduh, ini emang bener nih kayaknya nih, susah men asli.
emang apa guanya aja ya, yang lain-lain sih kayaknya bisa-bisa aja ya. Tapi ya ini kan kita jawaban pribadi ya, jadi kalau misalnya lo merasa susah nih, gue juga rasa susah sih, jadi ya udahlah gue milih ini aja. Ada role leader result required to many materials before appearing, biasa aja sih, 5% sehari. Being unable to battle the forsaknya manually, nggak juga sih, terserah sih, bisa malah lebih enak kalau misalnya automatic gitu. Battle with the forsaknya takes a long time and I cannot do anything while challenging him. Intinya adalah nggak bisa di dispatch ya, nggak bisa di dispatch, jadi harus ditungguin. Kalau menurut gua sih nggak begitu ngaruh sih, soalnya gue juga kalau misalnya lawan si Akmeh ya gue tinggalin aja sih, bisa di kan nggak harus satu, maksudnya nggak harus satu device kan lu maininnya, lu misalnya bisa main di PC, lu pakai player gitu-gitu, jadi ya lu tetap bisa ngerjain yang lain, maksudnya yang selain di KR-nya gitu loh guys, ya memang di KR-nya yang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kalau mau ngelakukan Syakmeh tuh ntar belakangan aja udah, kalau semua daily udah kelar, udah semua kelar gitu kan, terus udah dikerjain, baru deh yang terakhir nih lu ngerjain Syakmeh tuh paling terakhir, jadi udah ngapa-ngapain lagi. Not enough rewards for repeat clears, enggak ya, not enough daily riches for the first nih, gua rasa enggak juga. Oke, langsung next aja. What was most satisfactory of the soul weapon improvement? Improvement on soul judgment. Jadi ini yang tiket nih Royal Gift tuh yang ada si Protection of God King, kita bisa milih. Walaupun kita bisa milih, tapi kalau misalnya dikasihnya yang pilihannya random juga nggak sesuai sama pilihan, nggak oke juga kan sebenarnya. Terus ada improvement on ether enhancement system. Nah gue lebih setuju ini nih, ether enhancement, jadi kita bisa polin semaksimal mungkin. Lo punya ether gold berapa, lo cemplungin semua ke situ, ke dalam satu UE tuh bisa. Itu menurut gue keren sih. Persentase kesuksesannya juga lebih tinggi kan, gak kayak dulu. Gila, dulu udah capek-capek dapetin ethernya, terus fail lagi. Enggak. Improvement on stat resourcement, enggak terlalu sih. Improvement size Eclipse itu yang baru bagus sih, jadi bisa dapat rewardnya lebih banyak. Cuman gue harus milih yang ini nih, Ether Enhancement, gue suka banget. Terus what do you think that needs improve more among the soul weapon improvement? Can pick up to 3. Apa nih yang menurut lo harus dimaksimalkan lagi untuk konten soul weapon nih? Ada terlalu susah dapetin soulstone yang kita mau. Wah ini nih emang nih bener nih, gila dapetnya random banget men. Gua dapetin punya si Tanya udah berapa banyak padahal sama sekali gak di build kan hero nya. Ini dia nih, too many soulstone required for upgrading. Oke, kita hold dulu. Trial of God King is too difficult. Oke, jadi kalau misalnya too many soulstone required for upgrading, kalau misalnya banyak sih nggak apa-apa ya, asal kalau misalnya trial God of King-nya itu gampang ya, kita bisa clearin sih nggak apa-apa, mau banyak juga ya. Jadi ini dulu ya, baru ini. Oke, kita pilih yang si trial of God King itu difficult. Iya sih, emang sih. Need more entries for the trial of God King. Iya, gue juga bilang sih kayak 2 dan 1 extra ruby sih terlalu dikit sih. Ether generate is too slow. Ya ini juga nih, ini gue lebih setuju ini nih. Dapat nethernya gila dikit banget cuy, minim banget. Ether enhancement success percentage itu lo udah di counter sama yang ether enhancement reward tadi ya. Too much gold is required for ether enhancement. Masa sih too much gold? Kalau misalnya kita nabung ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Eclipse is too difficult, need more entries for Eclipse. Kalau yang Eclipse baru sih udah bagus sih, udah 5 entries sekarang kayaknya sih. Enggak ya. Heroes that can be used in Trial of God is too limited. Justru kan emang tantangannya di situ, dibagi-bagi kan, yang berdasarkan role-nya masing-masing. Not enough content where you can get materials for soul weapon. Ini juga sebenarnya iya sih, cuman udah pilih 3 sih. Oke, udah ini aja deh. Oke, kalau kalian punya jawaban yang berbeda boleh ya, kita jawab aja yang sesuai dengan apa yang kalian rasakan guys. Kemudian what is most attractive point for Dark Lord Castle Fallen Frey? Apa yang paling atraktif dari Dark Lord Castle Frey? Menurut gue sih nggak ada ya, nggak boleh dijawab, kosong ini.
apa ya, Deluxe sih keren sih tuh di ilustrasi dari modeling konsep in-game abilities di in-depth story. Gue bingung sih, nggak ada yang menarik menurut gue dari Dark Lord Fallen Frey ini, Dark Lord Castle. Oke lah, kita pilih aja Deluxe aja lah ya. Next is the development behind content that show the development process for new hero satisfactory. Biasa aja sih gue sebenarnya. Perlu dijawab? Oh ya perlu. Oke, kita jawab agree aja. What is the most satisfactory among the new community content that we started? Jadi kayak event yang udah dijalanin Vespa tuh yang paling memuaskan tuh apa tuh guys? Development behind hero-hero ini, development announcement video, cartoons, Orwell Foundation School Uniform, hero birthday content, opening of global Twitter account. Kok kayaknya biasa-biasa aja semuanya ya, nggak ada yang mau satisfactory banget. Oke lah, kita akan pilih ini ya, development behind si hero-hero ini ya. Jadi sekarang kalau misalnya mereka ngerilis hero tuh ada kayak backstory-nya gitu guys, di sama developer sama si GM-nya tuh. Kemudian what was the most enjoyable community event? Community event yang paling memuaskan di 2020. Can pick to 3. 2020 Orwell Foundation Day Contest. Orwell Foundation Day Celebration. Ini yang penyatuan seluruh server ya guys. Anniversary seluruh server. King School Club Activities Player Create Content Event, Evan Welcome Event, Exciting Maze Wedding Model Contest, Hero Voting Event. Event-eventnya gue banyak yang lupa nih. Nah tapi ini gue yang gak lupa nih, Fallen Fate Meme Event. Nah ini bikin meme nih, demen nih gue nih, banyak gue bikin banyak banget ya gak memenya si Frey tuh. New Hero Review, gue gak pernah review hero. King's Raid Challenge yang mana ya, Special Story Quiz Event. Agak membingungkan juga sih sebenarnya. Oke lah, kita pilih ini. Terus King's Raid Challenge Event yang mana sih, gue lupa loh asli. Terus Special Story Quiz Event yang mana ya? Quiz kalau misalnya hero baru keluar ya, agak bingung juga sih. Ya udahlah, kita pilih aja lah ini ya, 3 jawaban. Oke, what is most memorable of the video content release in 2020? King's Raid Animation Teaser. Ini anime ya, animenya King's Raid ya. Oke, 9 Fallen of Fate update teaser, King of Raiders. Wah ini nih guys, lucu nih guys. King of Raiders pre-registration teaser, April Fools. Ini benar-benar kayak tahu deh, membuat geger gak sih, kayak King of Raiders nih. Ini King of Raiders nih sebenarnya pun ya, jadi kayak plesetannya King of Fighter guys. Jadi King's Raid-nya itu dibuat kayak game fighting gitu. Cuman lucu sih, keren sih. Gue bakal milih ini deh. Cuman satu kan, nah ya gue pilih ini. Kemudian ini yang terakhir nih, how excited are you for King's Raid successor of the Wheel animation that is scheduled to be aired in fall 2020? Ini adalah animenya King's Raid perdana tahun ini ya guys ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalian exciting apa enggak? Kalau gue sih yes banget, exciting banget. Oke, kita udah selesai ngisi surveinya. Abis itu tinggal klik submit aja. Nah kalau kalian udah ngisi, tinggal klik submit aja, nanti bakal dapet hadiah random unique weapon. Submit. Oke deh guys, gitu dulu. Kita balik lagi nih, kalau kita back ke gamenya. Kalau misalnya animenya kita tunggu-tunggu sih, gue suka banget King's Raid. Kita akan tunggu animenya, kayaknya sih dengar sih di bulan Oktober gitu ya, animenya bakal mulai. Jadi ya kita tungguin aja animenya. Yang udah kirim ngisi survei tadi, langsung diklik submit aja. Oke guys,
see you again in the next video. Bye bye guys. Kita kayak ngambil ini dulu nih. Oke, bye.